Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat datang dalam ibadah pada hari ini. Ibadah hari ini adalah ibadah Minggu Baptisan Yesus. Ibadah hari ini dilayankan oleh Bapak Marsono. Adapun tema ibadah pada hari ini, dari Sungai Yordan ke dunia yang gentar. Agar ibadah dapat berjalan dengan baik dan tertib, kami mohon yang membawa HP agar di silent atau dimatikan. Warta tambahan pada hari Senin tanggal 12 Januari akan diadakan pertemuan KWD. Dimohon kehadiran Bapak dan Ibu. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sahat hening bagi kita. Saat hening selesai, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan menyanyikan panggilan beribadah dari Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Hai mari sembah yang maha besar dan seterusnya. Sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, katanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya. Awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang bertahta di surga mulia, sekaligus hadir di tengah dunia. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa saya juga menyapa jemaat yang mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKJ Kalungan, serta tak lupa saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu tamu yang kebetulan hadir dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kembali kita akan mengikuti ibadah Minggu Baptisan Yesus tanggal 11 Januari 2026 dengan tema dari Sungai Yordan ke dunia yang gentar. Dari Sungai Yordan disebutkan kisah terjadi pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis.
Baptisan Yesus bukan hanya tanda awal pelayanannya, namun juga pengumuman kepada dunia bahwa Allah hadir dan bekerja. Untuk itulah, mari kita menyambut dan melaksanakan ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian NKB 42 bait pertama dan kedua. Bapak Ibu, mari kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doa saya hantarkan. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini Bapa, kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat, baik itu pada sesama kami, terlebih kepadamu ya Bapa. Kami sadar bahwa kami masih sering menyakiti Engkau dan sesama kami. Kami masih tidak mau mendengarkan Engkau dan kami masih sering mementingkan ego kami. Itu karena kuasa kegelapan yang sering hadir pada kami. Untuk itu ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Sucikanlah hati kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu. Dan jadikanlah Bapa, kami ini sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa kami. Tuhan Yesus, dengarkanlah seru doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Agar Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosa, mari kita menyanyikan nyanyian pertobatan dari PKJ 37 bait pertama dan yang kedua. Bila ku renungkan dosaku kepadamu ya Tuhan, dan seterusnya. Dosaku
sayangmu perlindunganmu di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, sangat kasih damai hatiku. Dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam berita anugerah ini, Tuhan mengajak umat-Nya untuk berhadapan dengan realitas dosa, untuk melakukan pemulihan dan pertobatan. Untuk itulah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan berita anugerah. Dan sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita nyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 343 bait yang pertama. Berjuang
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan harapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hatiku berkat-Mu hari ini Tuhan, Terima untuk kasih. dengar firman-Mu. Terima kasih atas berkat dan kasih setiamu pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh hadir di sini dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Kiranya Engkau memberkati kami dalam ibadah ini Tuhan, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, berfirmanlah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sehat ya? Sehat. Sudah sarapan? Belum. Nanti kita sarapan bersama-sama ya, di tempat yang berbeda. Ya Bapak Ibu ya. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi seperti biasa di dalam khotbah saya ada ritual-ritual yang mungkin setiap khotbah Ibu bisa mengingat kembali, yaitu ritual ketika kita bersalaman-salaman. Karena kita datang ke sini dengan rasa bahagia, betul tidak? Dengan damai sejahtera, betul tidak? Ingin bertemu dengan keluarga kita, saudara seiman kita. Dan kita ingin mengenal masing-masing dari saudara kita. Untuk itulah, mari kita bersalam-salaman dengan samping kanan kiri Bapak Ibu sambil menyanyikan salam damai. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika bersalaman dengan kanan, kiri, samping, belakang, depan? Senang, sukacita. Betul, ketika bersalaman adakah senyum yang bahagia ke atas? Itu ada enggak ketika salaman? Tentu ada, dan semua pasti begitu. Ada yang senyum datar, senyum tanpa harapan. Ya enggak tahu ya, karakter beda ya. Ada yang senyum sedih, ada enggak? Enggak ada ya. Kalau senyum sedih itu ke bawah, artinya senyum dengan pergumulan yang hebat. Ya, oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dengan tema dari Sungai Yordan ke dunia yang gentar. Di sini tema ini juga terambil dari firman Tuhan dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Sebelum saya memulai khotbah ini, saya akan sedikit mengulang refleksi saya ketika saya khotbah. Saya pernah membacakan sebuah puisi. Puisi ini dibuat oleh seseorang yang di dalam kehidupannya dia merasa senang selalu bersama Tuhan. Tetapi pada waktu titik terendah mengalami pergumulan hebat, dia merasa sendirian ditinggal oleh Tuhan. Ini saya bacakan puisinya supaya tidak bosan, karena puisi ini menginspirasi saya. Puisi ini saya simpan karena ketika saya khotbah pada waktu menjadi awal majelis, ini sangat membantu saya ketika saya mengalami suatu pergumulan di dalam kehidupan kita. Saya bacakan Bapak Ibu. Dengan judul Jejak-jejak kaki di pasir. Tadi malam aku bermimpi sedang berjalan di tepi pantai bersama Tuhan. Di bentangan langit gelap, tanpa kilasan-kilasan adegan hidupku. Pada setiap adegan, aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Sepasang jejak kakiku dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok ke belakang pada jejak-jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada sepasang jejak kaki saja. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku.
Hal itu mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan tentang kekecewaanku. Engkau mengatakan, bila aku memutuskan untuk mengikut Engkau, maka Engkau akan berjalan bersamaku di sepanjang jalan kehidupan itu. Namun aku memperhatikan bahwa pada saat-saat paling gawat dan beban berat menindas hidupku, hanya terdapat sepasang jejak kaki saja. Aku tidak mengerti mengapa pada saat itu aku sedang membutuhkan Engkau, justru Engkau meninggalkan aku. Tuhan menjawab, anakku, kamu sangat berharga di mataku. Aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan meninggalkan kamu pada waktu kamu dalam bahaya dan penderitaan. Kamu hanya melihat sepasang jejak kaki saja. Karena pada waktu itu aku sedang menggendong kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan puisi ini, kita mengerti pesan apa yang mau disampaikan ketika kita mendengarkan puisi ini. Ketika kita berada di dalam kesukaan, ketika kita berada di dalam kebahagiaan, ketika kita berada di titik puncak dalam roda kehidupan kita, kita selalu mengatakan, puji Tuhan. Tuhan sungguh setia. Tuhan sungguh menyertai kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ketika kita healing, ketika kita jalan-jalan, kita dapat makan di sebuah resto, pasti ada yang buat status. Ya kan? Betul enggak? Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tetapi ketika kita berada di dalam titik terendah, ketika kita mengalami sebuah pergumulan yang hebat, apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan? Apa Bapak Ibu? Tetap bersyukur? Tetap bersyukur? Atau mengeluh? Kadang kita merasa sendirian. Kadang kita kecewa. Tuhan tidak hadir kepada kita. Tuhan meninggalkan kita di tengah pergumulan yang hebat. Fase-fase terendah ini kita sendirian. Tetapi ketika kita melihat realita kita, kita bersyukur, kita berkeyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sebenarnya selalu bersama kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Untuk itulah Bapak Ibu, dengan firman Tuhan ini, kita diajak bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang hadir dalam dunia. Ada Tuhan yang hadir dalam bentuk manusia yang bernama Yesus. Kalau kita berkeyakinan seperti itu, kita akan selalu mengucap syukur. Kita akan mengucap senyum. Kita akan bersenyum pada kehidupan kita. Karena apa? Tidak semuanya kita itu mengalami yang indah-indah. Ada fase-fase yang kadang kita sendiri merasa di titik terendah. Saya yakin ketika kita merasakan titik terendah, tidak mungkin Bapak Ibu membuat status. Pasti Bapak Ibu merenung di dalam kehidupannya, di dalam kamar. Ya Tuhan, kenapa Engkau menguji aku sampai saat ini? Padahal aku begitu setia, padahal aku begitu melaksanakan perintah-Mu dengan baik. Tetapi itulah ujian kita, ujian hidup kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, melalui firman ini, di dalam Matius 3 ayat 13-17, dengan tema dari Sungai Yordan menjadi dunia yang gentar, kita dilatih, kita disuruh memahami bagaimana hadirnya seorang Tuhan Yesus Kristus dalam dunia, bagaimana Dia memelihara kehidupan kita. Ketika kita merasakan dan kita merasa bersyukur, hidup kita akan tenang dan damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul ini adalah dari Sungai Yordan. Apa sih yang terjadi di Sungai Yordan? Kenapa begitu istimewakah Sungai Yordan? Sehingga di dalam Alkitab pun
sering disebutkan Sungai Yordan. Saya menyatat Sungai Yordan itu ada 4 peristiwa Bapak Ibu. Sungai Yordan ini terletak di mana kira-kira Bapak Ibu? Ini supaya tidak sepaneng ya. Sungai Yordan ada di mana nih? Nah, ini jangan melihat gambar, ini nanti saya sengaja biar mindsetnya biar fokus gitu. Sungai Yordan ada di mana? Di mana? Timur Tengah. Bukan di Jetayu ya, sekitar Jetayu ya. Kalau Jetayu itu Sungai Loji, ya kan? Kalau di Sungai Yordan itu dulu ketika saya melihat Google Map itu sungainya airnya mengalir tenang, kemudian jernih. Sekarang saya melihat Sungai Yordan itu sungainya agak sudah kecil, sudah mengecil, kemudian airnya kotor dan berkurang. Sama seperti Sungai Loji. Saya mempunyai sebuah memori terkait dengan Sungai Loji. Kalau Bapak Ibu tahu mungkin ya, kalau asli Pekalongan mungkin memahami. Saya itu sekolah waktu SMP di SMP 1 Pekalongan. Berangkat dari Binagria itu rumah saya itu naik sepeda. Zaman dulu kalau anak SMP itu naik sepeda. Kalau sekarang masih jarang ya. Zaman dulu kalau naik sepeda itu ada namanya pajak sepeda. Peneng, tahu enggak Bapak Ibu? Ingat enggak? Itu kalau ada cegatan ya. Dulu kok aneh ya. Kok cegatan kok namanya sepeda, maksudnya cegatan sepeda kok enggak motor ya. Sekarang jarang sekali. Ketika saya itu naik sepeda melewati Sungai Loji. Bukan melewati ya, di pinggiran maksudnya kalau melewati lagi kan di tengah. Melewati Sungai Loji itu dulu Sungai Loji itu banyak pohon-pohon di bantaran sungai. Saya ingat betul itu. Pohon besar itu ada rumput-rumputnya. Yang menjadi memori saya yang asli Pekalongan, yang dulu pernah tinggal di Pekalongan, itu ada tukang cukur. Betul enggak? Tukang cukur. Itu kenapa kok dari Binagria itu bapak saya itu selalu mengantar saya ke Sungai Loji. Tukang cukurnya di sana. Apa satu-satunya saya enggak tahu. Yang saya paling ingat ketika cukur itu masih manual, itu ketika di tipis ini di pinggiran itu ada air kayak sabun magnes. Ya laki-laki mungkin sudah ingat ya, nyes, rasanya nyaman. Ya. Kita kembali ke Sungai Yordan ya. Itu hanya sekelas info saja ya supaya kita bisa agak santai sedikit ya. Sungai Yordan itu ada 4 peristiwa Bapak Ibu. Yang pertama apa? Berakhirnya perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dia melewati Sungai Yordan. Luar biasa di kisah Yosua 3 ayat 17. Begitu istimewa Sungai Yordan ini. Yang kedua, terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 8-11. Kisah Nabi Elia yang terangkat di surga. Dia terangkat pada waktu perjalanan ke Sungai Yordan, di tepi Sungai Yordan, dengan jubahnya dia akhirnya terbelah kanan dan kiri. Dia melewati bersama Nabi Elisa. Di situ Nabi Elia terangkat di surga di tepi Sungai Yordan. Yang ketiga, peristiwa 2 Raja-Raja 5 ayat 10-14. Di situ ada seorang panglima perang namanya Naaman, panglima perang Raja Arum. Dia mengalami suatu penyakit kulit. Dan Nabi Elisa menyuruh dia untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan dan ditahirkan. Kenapa kok 7 kali? Saya juga bertanya-tanya sampai sekarang. Kalau dalam adat Jawa ada yang mandi kembang 7 rupa, apa 7 air, apakah ada hubungannya apa tidak? Saya tidak tahu. Mungkin nanti tanya Pak Dwidono yang paham. Ya, beliau kalau bahasa Jawa adat-adat itu yang bersifat Mas Kuncoro paham. Ada hubungannya enggak? Angka 7 ini angka istimewa. Mandi 7 kali. Coba Bapak Ibu yang kadang-kadang kan ada yang pernah mandi di guci, ya kan? Biar sembuh. Ya. Yang penting gini, panglima itu percaya bahwa atas perintah Nabi Elisa, dia percaya, berkeyakinan dia seorang panglima loh. Dia merendahkan hatinya untuk menghitung dan mandi 7 kali. Ya. Mungkin dicoba nanti kalau Bapak Ibu
7 air. Maksudnya air mata air ya, dari mana-mana coba kalau ada yang. Yang keempat, ini peristiwa besar bagi kita. Apa Bapak Ibu? Pembaptisan. Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Yesus ini dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, dari situ itulah awal Yesus pelayanannya di dalam pelayanan kehidupan Yesus sendiri. Kita ada memaknai bahwa firman Tuhan pada saat ini bagaimana kita mengelola kehidupan kita dari rasa ketakutan, dari rasa kecemasan, dari rasa kekhawatiran dengan bersandar pada firman Tuhan. Pada khotbah ini ada 3 pesan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Allah hadir melawat dalam kerendahan hatinya menjadi sama seperti manusia. Di dalam kisah Matius 3 ayat 13-17 menceritakan tentang bagaimana Yesus dibaptis oleh seorang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku tidak layak untuk membaptis engkau. Tetapi Yesus berkata, supaya apa? Supaya genaplah firman itu. Dari peristiwa pembaptisan ini mempunyai makna pesan kepada kita bahwa baptisan Yesus sebagai rasa solidaritas kepada umat manusia. Bagaimana dengan keagungan Dia, keistimewaan Dia sebagai Tuhan, Dia merendahkan hatinya untuk turun ke dunia sama seperti manusia. Itu sebagai bentuk rasa solidaritas. Kalau seorang raja yang pada saat ini dia ingin mengetahui atau pejabat ya, mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat rakyatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Dia melepaskan jubahnya. Dia ingin mengetahui bagaimana seorang raja itu, bagaimana perintah-perintah yang dia lakukan itu bisa sampai ke rakyatnya. Dan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya, dia tahu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah menonton drama Cina, Dracin, ada yang tahu enggak? Drama Korea atau drama Dracin yang seorang CEO perusahaan, ya kan? Ada yang reinkarnasi, ada yang jodoh itu apa? Ketemu jodoh itu namanya apa itu? Kencan buta, ya kan? Ada yang pernah nonton, sering nonton enggak nih? Enggak ya, kalau yang muda-muda paling nonton ya. Dia seorang CEO perusahaan. Dia ingin memastikan bahwa aturan, bahwa regulasi apapun perintahnya itu terlaksana di anak perusahaannya. Maka dia menyamar sebagai seorang tamu atau security atau OB supaya dia tahu bahwa aturan perusahaan itu bisa diterapkan di dalam anak perusahaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan ini ingin menyatakan bahwa Yesus bersama dengan kita. Kita ingin tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, pesan khotbah pada hari ini adalah bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya hadir di tengah dunia. Ini terkisah dari ayat penutup pada saat ini adalah ayat 17. Di mana ada suara ketika Yesus dibaptis. Ada suara melalui langit terbelah. Ada Roh Kudus seperti burung merpati. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya apa? Ketika Yesus dibaptis, disaksikan banyak orang. Allah turun, ada suara yang menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi. Artinya apa? Dia menerangkan kepada dunia, kepada masyarakat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, ketika kita mengalami fase kehidupan, saya mohon minum dulu ya Bapak Ibu.
sudah segar ini. Karena saya kayak ngomong itu kayak garing, kering gitu ya. Jadi agak susah. Ketika Allah menyatakan kasih-Nya hadir di tempat kita, di dunia ini, artinya apa? Tadi sama, ada kuasa Roh Kudus yang menyatakan inilah anakku. Di dalam kehidupan kita, ketika kita merasa kesepian, kesendirian, kita hadir, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Percaya enggak Bapak Ibu? Percaya enggak Bapak Ibu? Di dalam fase kehidupan kita tuh selalu menyatakan bahwa Tuhan beserta kita ketika kita berada di titik yang paling tinggi dalam roda kehidupan. Tetapi ketika kita merasa di titik terendah, kita seperti puisi tadi, Tuhan meninggalkan kita. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Ketika kita berkeyakinan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah kehidupan kita, di setiap rencana kita masih akan selalu merasa bersyukur. Apapun doa kita, apapun permintaan kita, kadang doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Betul enggak? Saya ingin gini-gini, saya ingin tetapi tidak terjadi. Artinya apa? Ketika kita merasa bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita, Tuhan pasti mempunyai jawaban yang indah bagi kita. Kita meyakini itu. Karena apa? Tuhan menjawab itu tidak 1, 2 atau saset kamu akan kupenuhi. Karena apa? Kemungkinan ketika Tuhan tidak menjawab, doa itu akan menyelakakan kamu. Itu. Yang kedua, ketika Tuhan belum menjawab, mungkin ada sesuatu yang lebih baik dari yang kamu minta. Karena kita yakin, kalau kita yakin Tuhan akan menjawab, kita yakin Tuhan hadir, hidup kita akan tersenyum. Kita akan bersyukur. Dari kehidupan pagi sampai sore, kita akan selalu tersenyum. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ketika bangun pagi, doa apa yang Bapak Ibu ungkapkan kepada Tuhan? Ketika bangun pagi, doa apa? Saya tanya, jangan-jangan tidak berdoa. Hah? Kesehatan. Kita mengucap syukur, yang pertama adalah mengucap syukur atas berkat Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga saya dapat bangun kembali, dapat bangun dalam keadaan sehat. Yang kedua, apa yang kita doakan? Memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai rencana kita hari ini. Karena apa? Kalau kita tidak memohon kepada Tuhan, ketika kita mengalami kegagalan, kita pasti akan menyalahkan Tuhan. Dan pada akhirnya, pada hilirnya, kita tidak tersenyum, sedih terus. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan selalu menyertai rencana kehidupan kita, rencana pagi hari ini sampai sore, kita pasti akan tersenyum. Karena Tuhan pasti hadir dalam bentuk apapun. Mukjizat itu kadang kita tidak tahu. Mukjizat Tuhan, kehendak Allah itu kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Bapak Ibu sehat dalam perjalanan pun sudah merupakan suatu penyertaan dari Tuhan. Duh, ini saya agak biar cepat sedikit ya. Yang ketiga, lawatan Allah membuka jalan keselamatan bagi semua. Pembaptisan Yesus merupakan terang Injil di dalam pelayanan maupun terang Injil yang dinyatakan melalui umatnya. Baptisan Yesus menjadi terang bagi kita dan menjadi orang-orang di sekelilingnya. Terang dalam kegelapan. Bagaimana kita menjadi terang? Kalau saya mempunyai sebuah anomali, sebuah cerita. Ada ruangan dengan 10 kali 6 ya, 10 kali 6. Kita kasih pasang lampu 5 watt. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masih gelap? Atau sudah terang? Sudah terang atau masih gelap? 5 watt. Samar-samar. Betul ya. Sebenarnya masih gelap Bapak Ibu. Kenapa? Karena belum dinyalakan saklarnya. Ya kan? Masih gelap. Ketika kita menyalakan saklar, itu terang.
5 watt. Masihkah ada kegelapan? Remang-remang? Masih. Ketika kita memasangkan lampu 10 watt, 15 watt, apakah semakin kegelapan itu semakin hilang? Semakin terang? Semakin terang. Kegelapan di ruang itu semakin memudar. Apalagi kita pasang 100 watt, kegelapan itu hilang semua. Tinggal kita, bagaimana kita menjadi lampu itu, 5 watt, 10 watt, atau 15 watt. Kita menjadi terang. Bagaimana menjadi terang itu? Dengan beriman kepada Tuhan. Tadi, Tuhan Yesus membuka jalan keselamatan. Artinya apa? Kita belajar sebagai umatnya untuk mengikuti arahan Tuhan. Melalui firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang baik dalam perbuatan, ucapan, atau dalam pikiran kita. Kita menjadi terang di sekitar kita. Kita ini orang-orang yang dalam jumlah skala kecil, Bapak Ibu. Dalam lingkungan kerja, dalam lingkungan masyarakat, kita itu malah satu itu bisa menjadi perwakilan identitas sebuah keyakinan. Betul enggak, Pak Bu? Contoh saya di dalam sebuah pekerjaan, di dalam basement, dalam manajemen itu ada 2 orang yang non-Muslim, yang Kristen. Itu ketika dia melihat kita, oh ternyata Pak Son itu, oh wong Kristen itu ternyata wongnya kok sabaran. Sabar enggak saya itu, Bapak Ibu? Kok kalau istilah teman-teman itu family man, seneng guyonan, ya, seneng guyonan, tidak marahan, diguyoni, dibully, kok tidak marahan. Ya. Itu kan identitas kita, perwakilan kita di tengah masyarakat. Coba Bapak Ibu di perumahan galak, woi, bukae galak polo. Apa wong Kristennya ajarane galak-galak. Kan kayak gitu, identitas kita di lingkungan masyarakat. Nah, ketika kita menjadi terang, kita belajar dari Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajarkan tentang pengampunan, tentang sedekah, tentang sebagainya, kita akan menjadi terang bagi kegelapan dari lingkungan kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ayat yang saya ingat, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau itu Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan Bapak Ibu, rasa benci, rasa iri hati, rasa kecewaan itu akan hilang. Rasa dendam, aku dendam karo kae. Tetapi ketika kita menerapkan firman itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, kita akan hidup nyaman, damai sejahtera. Itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Ya wis ben. Yang penting aku tidak merugikan. Itu akan menjadi nyaman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di penutup khotbah ini, kalau sudah penutup agak greng ya, hatinya greng, seger ya. Saya akan membacakan sedikit penutup supaya kita bisa pulang membawa damai, membawa firman di dalam kehidupan kita. Yaitu, saat Yesus turun ke air baptisan, Ia tidak hanya memulai pelayanannya, tapi juga menunjukkan bahwa Allah datang, Allah hadir, Allah peduli. Lawatan atau kunjungan Allah yang lembut namun penuh kuasa ini mengenyahkan ketakutan kita. Karena kita tahu kita tidak sendirian. Kita dikasih oleh Dia, Allah yang penuh kasih dan setia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mempunyai sebuah lagu ya, kalau mesti lagu bagaimana Tuhan begitu kuasa, begitu hadir sehingga kita tidak boleh takut akan kehidupan ini karena Tuhan selalu bersama kita. Lagu ini pernah dinyanyikan pada waktu Natal. Aku Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Katakan amin Bapak. Tak usah
Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari kita bernyanyi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita masuk saat teduh. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, marilah kita memperbarui pengakuan iman rasuli dengan mengucap pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Kita aturkan doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu. Bapa yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas hari ini Tuhan, hari yang indah ini. Hari yang Engkau kuduskan bagi kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami datang membawa doa syafaat kami ke hadapan-Mu dengan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa atas ibadah kami pada hari ini. Kiranya firman yang Kau sampaikan pada kami dapat kami dengar dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk hidup sebagai saksi Kristus di tengah dunia.
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia dan khususnya jemaat di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, kiranya Engkau memberkati majelis, kiranya Engkau memberkati komisi-komisi serta pelayan-pelayan yang lain dan seluruh jemaat, agar selalu setia melayani dengan rendah hati dan hidup sesuai firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang sedang mengalami pergumulan, baik karena sakit, karena kesulitan ekonomi, karena masalah keluarga, ataupun beban-beban hidup yang lainnya. Kiranya Engkau menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, remaja, dan pemuda kami, dan seluruh keluarga Kristen ini Tuhan. Bimbinglah mereka dalam iman, karakter, dan masa depan mereka, agar mereka bertumbuh menjadi pribadi yang memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa ini, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berikanlah kehikmatan, keadilan, dan hati yang takut akan Tuhan, agar tercipta kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Ya Tuhan, apabila dalam ibadah ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Engkau ampuni. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaturkan dan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Sebagai dasar dalam kita mengaturkan persembahan, akan kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Mazmur 96 ayat 8 dan 9 sebagai dasar dalam kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, yang demikian bunyinya. Berilah persembahan kepada, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Baik, kita akan kumpulkan persembahan sambil kita memuji Tuhan dari lagu Bapa ku persembahkan tubuhku. Kita nyanyikan 2 kali. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat dimohon berdiri, kita akan mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Ku sembah Kau Tuhan, Allah Bapa kami yang maha murah. Sungguh kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa tercurah. Terima kasih atas nafas hidup yang sampai saat ini masih menyatu dengan raga kami, terlebih keselamatan yang masih boleh kami rasakan. Semua berkat Tuhan kami terima dengan penuh syukur. Saat ini ya Allah, sebagian dari berkat Tuhan kembali kami haturkan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan-persembahan yang lain. Walaupun persembahan kami ini telah ternoda oleh dosa-dosa kami, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, menyucikan, terlebih memberkati, sehingga persembahan ini punya arti yang besar dalam mencukupi kebutuhan pelayanan kami kepada Tuhan, dan kalau boleh juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, ajari kami tidak hanya mempersembahkan berkat-berkat Tuhan yang berupa harta kami, tetapi mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami, kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus kami serahkan saudara-saudara kami yang bertugas mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa mengelola persembahan dengan baik, dengan hati yang bersih dan perasaan takut akan Tuhan. Demikianlah ya Allah, doa syukur dan doa persembahan kami yang tentunya kurang dan jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini
bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan penutupan dari Panitia MAN 2025 kepada Bapak atau Ibu yang mewakili, dipersilahkan. Salam, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara kasih. Mungkin belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, serta segenap warga Gereja Kristen Jawa Pekalongan yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung rangkaian acara kegiatan masa Advent dan Natal tahun 2025. Panitia telah menyajikan materi dan jadwal acara yang sudah kita laksanakan bersama-sama, yang tentunya jauh dari kata sempurna. Itu murni karena mungkin kelemahan atau kekurangan kami sebagai panitia. Dan bila ada yang bermanfaat dan baik, tentunya itu adalah berkat dan karunia Tuhan semata. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari segenap majelis dan warga Gereja Kristen Jawa Pekalongan dalam kita bersama-sama melaksanakan rangkaian acara masa Advent dan Natal tahun 2025. Kita berharap bahwa materi dan rangkaian acara yang sudah kita laksanakan dapat membangun iman percaya jemaat kita semua dalam rangka menghayati kehidupan kekristenan, dalam rangka menanti kedatangan Tuhan Yesus, yaitu Maranatha. Dan dengan mengucap syukur, maka kegiatan rangkaian acara masa Advent Natal tahun 2025 dinyatakan sudah selesai. Kepanitiaan kembali kami serahkan pada majelis. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari demi hari. Tuhan, kami telah merampungkan acara kegiatan masa Advent Natal tahun 2025. Tuhan, kiranya pengajaran atau apapun yang telah kami terima dalam kami melaksanakan acara tersebut, kiranya Engkau tanamkan dalam diri kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, apabila kami nanti mau pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau sertai perjalanan kami agar kami dapat sampai di rumah dalam keadaan tak kurang suatu apa. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 260 bait yang pertama dan kedua. Dalam dunia penuh kerusuhan. Datanglah kerajaanmu di tengah yang harus bersatu akan nyata manusia baru. Datanglah kerajaanmu. Ibadah ini dan menjadi terang bagi dunia. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal.